Shalom, jemaat yang terkasih. Tidak terasa bahwa kita sudah memasuki bulan Agustus. Jadi 2/3 dari tahun ini sudah kita lalui bersama Tuhan dengan baik. Dan bulan Agustus adalah bulan yang spesial juga bagi negara kita Indonesia, yaitu kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. di mana kita boleh mengingat jasa-jasa pahlawan kita yang telah rela memberikan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan rela berkorban memberikan darah dan nyawanya untuk kemerdekaan ini. Demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen memiliki suatu hal yang sama, yaitu ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Barangkali kita sudah berusaha berjanji kepada Tuhan, bernasar kepada Tuhan, berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali. Tapi berpuluh-puluh kali dan beratus-ratus kali pula kita tidak mampu memenuhi janji kita tersebut. Mengapa memberi yang terbaik itu sulit? Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada satu contoh yang luar biasa, yaitu di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang 40. Kalau saudara mau membaca secara lengkap cerita ini. Di situ ada seorang yang bernama Yifta. Yifta membuat satu kemenangan yang terbesar di dalam sejarah, di dalam Hakim-Hakim. Tapi sebelumnya dia mengatakan, kalau Tuhan memberi kemenangan kepadaku, apapun yang pertama kali keluar dari rumahku akan kupersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Mungkin Yifta menyesal mengucapkan nasarnya, karena yang didapati keluar adalah anak gadisnya, anaknya yang tunggal. Tapi dia tidak bisa mengingkari nasar itu pada Tuhan. Yifta akan mempersembahkan anaknya, perempuan itu, dan anaknya bersedia. Tapi anaknya sekali lagi berkata kepada orang tuanya, kepada ayahnya, di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 37. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Waktu saya membaca teks ini, muncul pertanyaan dalam pikiran saya. Sebenarnya anaknya itu ikhlas enggak memberi kepada Tuhan, karena dia meminta waktu 2 bulan mengulur janjinya yang diucapkan, nasar yang diucapkan ayahnya untuk menjadi korban bakaran. Setelah saya renungkan, memang ternyata persembahan yang terbaik itu tidak mudah untuk dilakukan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu tidak mudah untuk kita melaksanakannya. Dan ternyata persembahan yang terbaik itu mengandung 3 hal. Yang pertama, tidak mudah, karena ada bagian dari kita yang akan kita berikan pada Tuhan. Dan biasanya bagian itu adalah bagian yang kita genggam erat, bagian yang paling kita suka, bagian yang akan kita banggakan, tapi kita akan kehilangan bagian itu. Dan yang kedua, pahit, kadang amat pahit, karena kita harus membiarkan rasa nyaman
zona nyaman kita itu akan hilang. Jadi perasaan aman kita akan hilang. Dan yang ketiga, terluka. Mimpi kita pun menjadi bagian yang harus kita berikan kepada Tuhan. Sudikah kita kehilangan sesuatu yang selama ini kita genggam? Mungkin kebanggaan kita, kesombongan kita, materi kita, kesuksesan kita, dan apapun yang anggap kita baik bagi sesama yang mencari kasih Allah, baik itu dalam gereja dan luar gereja, harus kita korbankan. Bunda Teresa ada satu quote ini mengatakan, love to God and to the other, to be real, must cost, it must hurt, it must empty us of self. Kasih kita kepada Tuhan dan sesama supaya nyata, kita harus berkorban, harus menyakitkan, dan harus mengosongkan diri kita dari keegoisan. Saudara yang terkasih, mari kita belajar bersama-sama mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Maukah kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita? Zona nyaman kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, kebanggaan kita, juga mimpi-mimpi kita dan masa depan kita. Memang sacrifice if not easy. Berkorban itu tidak mudah. Tapi saya mau ingatkan bahwa Allah tidak pernah mau berhutang kepada kita. Bahkan Dia ingin memberi lebih dari apa yang kita berikan kepada Dia. Sesuai dengan tema kita bulan ini, offering and sacrifice, memberi dan berkorban. Demikian juga yang akan kita lakukan, hal kita, keinginan kita pada bulan ini kepada Tuhan kita. Mari kita mempersembahkan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.